Hai Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yunus Fandi di episode ke-85 kali ini. Sobat Jatim, bulan Oktober ini kita masih dalam suasana penuh semangat memperingati hari jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur. 8 dekade sudah Jawa Timur ini terus tumbuh sebagai provinsi yang tangguh, berdaya saing, dan berkomitmen mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Nah, berbicara tentang kesehatan, gaya hidup masyarakat, pola hidup masyarakat modern sekarang ini memang serba cepat dan serba manis. Mulai dari minuman kekinian, cemilan viral, sampai kebiasaan duduk lama di depan layar. Tapi ingat, Sobat Jatim, manis itu gak selalu baik. Nah, Sobat Jatim, di tengah gaya hidup modern ini yang serba cepat dan serba manis, kita sering lupa bahwa manis itu belum tentu baik, apalagi buat kesehatan tubuh. Belakangan ini tren kasus diabetes tipe 2 ini justru meningkat di kalangan usia produktif, bahkan mulai mengintai remaja dan juga anak-anak. Nah, pertanyaannya itu apa yang sebenarnya sedang terjadi dan bagaimana Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menyiapkan strategi agar generasi muda kita tetap sehat dan produktif di masa depan. Maka dari itu sudah hadir spesial pakai telur bersama saya di sini ada Ibu Dr. Gigi Sulfi Dwi, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas. Bagaimana? Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Iya Ibu, tadi aku udah ngomong bahwa manis itu tidak selalu baik. Manis biar kita aja ya Bu ya. Sip. Jadi minum yang tawar-tawar aja, nanti lihat saya sama Dokter Sulfi itu udah manis Sobat Jatim. Yeah. Baik, mungkin dokter mau menyapa Sobat Healthies ya, Sobat Healthies sapaan dari Dinas Kesehatan dan juga Sobat Jatim, juga mungkin pesan-pesan untuk 80 tahun Jawa Timur tercinta ini. Dan juga spesial hari ini kita pakai baju Muslim, bertemakan Muslim karena hari ini bertepatan dengan Hari Santri. Betul. Kita tappingnya ini. Baik, monggo dokter silahkan. Baik, selamat pagi Mas Fandi, selamat pagi pemirsa, Sobat Jatim dan Sobat Healthies yang ada di Jawa Timur. Ya. Kali ini memang kita akan membahas terkait dengan salah satu penyakit metabolic syndrome yang sifatnya kronis. Ini memang kalau lihat datanya di Jawa Timur itu masih menjadi tantangan karena apa? Dari hasil Riskesdas menyatakan bahwa penyakit diabetes yang ada di Jawa Timur tahun 2018 Riskesdas itu meningkat ya dari 2,6 menjadi 2,7% di hasil Riskesdas tahun 2023. Ya. Tentunya ini menjadi wacana kita semuanya ya bahwa memang salah satu penyakit metabolic syndrome yang saat ini menjadi prioritas yang harus diperhatikan adalah terkait dengan penyakit diabetes mellitus. Nah, penyakit diabetes mellitus sendiri adalah penyakit yang memang ini terkait dengan metabolik dan itu sifatnya kronis dan ini karena gangguan adanya kadar gula darah ya yang melebihi standar normal. Sehingga ini kami berharap dari semuanya masyarakat yang ada di Jawa Timur, Sobat Healthies dan Sobat Jawa Timur, kalau Indonesia dan Jawa Timur mau menuju Indonesia emas, tentunya kita berharap semuanya masyarakat menjadi masyarakat yang pandai, cerdas dan sehat. Baik, terima kasih dokter. Nah dokter, sebelum kita masuk strategi pencegahan diabetes yang tadi dokter jelaskan di awal tadi, mungkin bisa dijelaskan dulu bagaimana dan seberapa serius masalah diabetes ini provinsi kita tentunya di Jawa Timur ini dokter. Ya tadi kan sudah saya sampaikan ya Mas Fandi bahwa kalau berdasarkan hasil riset kesehatan dasar ya bahwa tahun 2018 ke 2023 khususnya di Jawa Timur ya itu mengalami angka kenaikan 2,6 menjadi 2,7%. Nah angka ini itu melebihi angka nasional ya. Kalau kita lihat angka nasional itu masih sekitar angka 2,2%. Nah ini menjadi tantangan garis merah garis untuk merah kita, karena ya. Tantangan serius juga ya untuk masalah diabetes itu. Belum lagi kalau kita lihat data obesitas kita ya, obesitas itu adalah di mana IMT-nya kita itu kan di atas 25% ya, di atas 25. Sehingga kalau Sobat Healthies tahu bahwa obesitas itu menjadi salah satu faktor risiko terjadinya diabetes mellitus, maka kita juga menjadi perhatian. Angka kita kemarin di hasil Riskesdas tahun 2018 itu sebesar 19%. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat kondisi seperti ini, tentunya kita nggak boleh berdiam diri betul. Kalau nggak gitu nanti tambah parah. Ya.
Katanya pepatah bilangnya upaya promotif preventif itu jauh lebih mudah dan murah gitu ya. Betul. Dibandingkan kalau pengobatan kuratif. Udah susah, sakit, ngeluarin Betul. duit lagi ya. Nah, Setuju itu. banget dokter. Nah di kita itu di atas rata-rata nasional ya Betul. untuk diabetesnya. 2,2 itu tingkat nasional, tapi kita ada di 2,7. Ya. Itu berarti memang tinggi banget ya, Ya. dokter. Lalu juga obesitas itu juga jadi 19%. 19%. Dah. Tapi pertanyaannya, apakah kalau obesitas itu selalu terlihat orang itu terlihat gendut gitu ya? Kadang-kadang secara fisik itu berbeda-beda ya. Nah aku memang kepo. Jadi kan nggak harus obesitas atau diabetes itu orang nggak harus gendut kayak gitu kan dokter ya, mungkin bisa dijelaskan itu dok. Jadi kan kalau kita lihat itu apakah dia normal, overweight atau obesitas itu lihat dari IMT-nya. Ya. Memang harus Jadi, dites ya. Ya, dihitung. Dihitung. Jadi ngitungnya adalah tinggi badan berdasarkan berat badan. Berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Ya. Nah, jadi kalau misalnya itu sudah di angka 25 ke atas itu hati-hati. Berarti itu sudah di obesitas ya. Nah, kita harapannya teman-teman sobat Jatim dan sobat Healthies terutama Gen Z betul. memperhatikan ya. Salah satunya ketika kita melakukan deteksi pada diri kita ya, self assessment pada diri kita. Seandainya kalau kita sudah tahu bahwa berat badan kita sudah mulai ada kenaikan gitu ya, kita harus hati-hati. Kemudian yang kedua lingkar perut kita. Iya lagi. Nah jadi jangan dianggap remeh gitu, iya. Iya dokter, karena aku nggak cukup berapa waduh. Iya betul. Iya tapi masalahnya saya itu juga gemar olahraga loh dokter. Tapi nantilah kita bahas itu ya, kita masih di awal-awal. Oke, udah langsung menarik ini pembahasannya tentang ini. Jadi mengukurnya tadi berat badan dibagi tinggi badan kuadrat ya. Kalau 25% ke atas itu udah warning ya. Udah 25 enggak pakai persen. Oh 25 nilainya ya. 20. Mohon maaf tadi yang saya salah. Oh iya nilainya 25 itu berarti warning buat kita semua untuk segera diet seperti itu. Karena obesitas itu dan diabetes itu nggak melihat dari ukuran tubuh, nggak lihat kamu dari umurnya atau apapun, tapi dari ini berat tadi badan, ya berat badan itu. Ya. Karena juga kebanyakan diabetes juga nggak orang gendut-gendut juga ya. Iya tidak selalu. Tidak selalu ya. Ya. Jadi kalau kita lihat secara fisik tidak tentu orang diabetes itu selalu gemuk. Betul. Ya. Jadi kadang-kadang malah gejala diabetes yang kita lihat itu justru kecenderungannya adalah salah satunya dia itu berat badannya turun secara drastis tanpa ada penyebab dia tidak merasakan apa-apa gitu ya. Nah itu salah satu gejala yang bisa kita aware ya. Aware. Tiba-tiba ada penurunan berat badan. Kenapa kok ini ada berat badan tiba-tiba kok turun pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Dan kondisinya sebenarnya memang sudah nggak nyaman tapi masyarakatnya kitanya sendiri nggak merasa. Nggak merasa. Baik, memang harus diukur tadi ya dokter ya. Apa namanya IMT? Ya. Siap. Jadi habis gini Sobat Jatim. Salah satunya itu untuk klinis. Tapi kalau pengen tahu apakah ini diabetes atau enggak, memang harus periksa lab ya. Periksa lab supaya kita tahu misalnya gula darah puasa, gula darah acak, ataupun yang lebih bagus lagi HbA1c ya. Itu lebih sensitif lagi. Karena kalau saya waktu tes diabetes itu atau tes darah general check up itu memang ditanyain ini udah makan atau belum, karena biasanya berbeda katanya hasilnya gitu ya dokter ya. Oke. Dan kalau kita bicara penyebab dokter, apa faktor utama yang membuat kasus diabetes ini meningkat terutama di kalangan anak muda dan usia produktif? Apakah hanya karena makanan manis atau ada hal lain dokter? Ya, jadi kalau kita bicara diabetes mellitus itu ada beberapa faktor ya. Jadi ada faktor resiko yang akhirnya membuat makin potensinya untuk lebih tinggi terkena diabetes ya. Yang satunya adalah keturunan ya. Keturunan. Riwayat keluarga kita lihat. Kalau kita lihat orang tua atau saudara kandung itu ada yang sudah kena diabetes, maka kita harusnya lebih hati-hati. Ya. Karena apa ya? Kemungkinan besar itu akan ada turun ke kita ya. Apalagi orang tua, kemudian saudara sudah ada ya. Maka kita harus hati-hati. Lakukan awalnya itu apa? Screening. Itu self assessment. Kita harus tahu, kondisi saya seperti apa, karena dari faktor keluarga sudah ada. Kemudian yang kedua adalah usia ya. Dengan metabolisme yang ada di dalam tubuh kita, maka faktor resiko usia makin tambah di atas 40 itu memang lebih resiko. Lebih rentan terkena. Tapi data juga menunjukkan ya Mas Fandi bahwa di atas 15 tahun itu sudah banyak yang kena diabetes. Nah, apakah di bawah 15 tahun juga ada yang sudah kena? Ada juga.
Sehingga ini menjadi perhatian kita juga bahwa diabetes mellitus itu tidak hanya pada usia-usia produktif 35 tahun ke atas, tapi juga 15 tahun ke bawah itu sudah ada. Ya, itu untuk usia. Kemudian obesitas yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah diet. Nah ini diet itu ya. Betul, ini menarik diet banget. ini sebenarnya tidak hanya pada diabetes ya, karena diet ini terkait dengan pola makan. Ya. Maka kita harus ingatkan diet itu terkait dengan gizi yang seimbang. Bagaimana katanya Rasulullah kan bahwa menyampaikan semua makanan itu baik asalkan cukup tidak berlebihan. Sama, jadi gizi seimbang itu bahwa semua itu kita butuhkan, karbohidrat, protein, lemak itu semuanya kita butuhkan. Tapi dalam komposisi yang seimbang. Porsi yang pas. Kemudian yang kedua adalah air minum, air yang kita minum. Ya, air yang kita minum itu minimal 2 liter per hari. Minimal 2 liter. Dan yang ketiga, ingat konsumsi garam, gula, lemak itu kita harus batasi. Ya, sehingga ini kalau sudah seperti ini diet yang sehat itu bisa membuat kita itu makin mereduksi potensi untuk terjadinya diabetes dan penyakit metabolik yang lain sebenarnya. Contohnya misalnya hipertensi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita lihat diabetes itu ada juga yang terjadi pada masa-masa kehamilan. Jadi saat hamil biasanya ibu hamil itu kan datang untuk kelayanan kesehatan periksa kehamilan, namanya ANC ya, antenatal care. Biasanya diperiksa triwulan 1 baik, triwulan 2 baik, triwulan 3 tiba-tiba ada perubahan ya, metabolisme sindrom gitu ya. Nah biasanya itu juga pada orang yang mengalami kehamilan. Sifatnya kadang-kadang sementara. Setelah melahirkan kembali normal. Tapi kalau kita tidak bisa jaga pola hidupnya, bisa-bisa itu bisa kembali lagi ke akhirnya potensi yang terjadinya diabetes. Dan rata-rata memang paling banyak adalah diabetes tipe 2. Ya, seperti itu. Diabetes kedua memang harus self assessment tadi ya katanya dokter, memang kita harus self assessment, menilai diri kita punya potensi enggak terhadap diabetes. Apalagi yang ada keturunan diabetes itu udah aware banget, udah warning banget ya dokter ya. Cuman masalahnya Mas Fandi tidak semua orang itu berani. Itu loh dokter. Katanya kalau mau tes tuh makin stres, lebih baik nggak tes, lebih baik saya nggak tahu. Iya dokter, itu benar. Itu benar itu. Ya, padahal sebenarnya mindsetnya harus dirubah. Jadi lebih baik self assessment itu sejak awal. Tahu sejak dini supaya bisa merubah gaya hidup. Betul banget. Ini saya setuju banget nih dokter. Sobat Jatim, Sobat Healthies, ini benar-benar saya setuju banget. Yang kita harus self assessment, kita jangan takut lah untuk tes apapun itu ya dokter ya. Supaya lebih baik kita mencegah di awal, kita tahu di awal daripada nanti telat, kan banyak kasus seperti itu ya dokter ya. Betul. Baik. Walaupun secara manusiawi saya pun kalaupun mau periksa gitu ya berangkatnya ya agak deg-degan. Iya sama. Itu manusiawi. Iya dokter. Tapi kita harus berubah mindset. Paradigmanya seperti itu. Iya. Kayak saya sakit tipes aja, kayak panas banget gitu. Aduh, ini aku tes darah nggak ya? Tes darah. Tapi mama yang di rumah, ayo tes ini biar tahu kalau ini dia harus dikasih obat apa biar cepat sembuh. Itu sama seperti diabetes, seperti penyakit-penyakit yang lainnya. Dokter ya, ini luar biasa, saya sangat setuju ini dokter. Lalu diet itu juga enggak melulu diet yang makan, maksudnya diet ekstrim gitu enggak ya dokter ya, harus gizi seimbang tadi karena kita juga membutuhkan lemak, protein, betul membutuhkan semuanya tapi dalam takaran yang pas. Yang saya tanyakan dokter, apakah berapa persen sebenarnya kayak minuman boba atau kan tren kekinian ini ada kopi, boba, lalu nasi putih ini menjadi masalah utama penyebab terjadinya diabetes, dokter? Ya tadi yang sesuai tema ya, manis itu tidak selamanya baik. Karena itu manis itu dibutuhkan tapi cukup. Nah takarannya dalam 1 hari itu memang kadar gula dalam darah itu memang harus kita batasi ya. Sekarang saja misalnya gizi seimbang, di situ sudah ada karbonnya. Dari nasi saja itu sudah ada glukosanya. Belum nanti dari sayurnya, belum dari buahnya. Itu yang alami kayak buah itu kan sudah manis ya. Tidak ditambah gula aja sudah terasa manis. Apalagi dengan sajian makanan-makanan yang sudah kita konsumsi dengan cara masak yang kadar gulanya banyak. Tinggi, belum ditambah dengan minuman yang dikonsumsi oleh kita semuanya. Contoh yang tadi disampaikan boba, misalnya kopi-kopi susu yang ditambah dengan gulanya yang luar krimer, biasa. Gula apa itu ya? Susu, milk gitu-gitu ya. Nah, yang luar biasa kadar gulanya tinggi ya. Jadi akhirnya satu kali makan saja sudah
berapa kadar gula. Terus nanti ditambah 3 kali makan dalam satu hari, itu sudah berapa. Sehingga kita memang harus selalu edukasi kepada masyarakat, memang ya itu tadi gizi seimbang, terus kadar gula, garam, lemak cukup. Gitu. Takarannya cukup, misalnya 0,5 sendok makan ya, dalam sekali makan itu cukup. Gitu. Tapi ya sih dokter. Tapi kalau memang kalau masak sendiri sih masih bisa ya. Yang kita perlu waspada itu ketika lagi makan di luar, jajan di luar, itu kan kita nggak tahu kadar gulanya, kadar garamnya, natriumnya seperti apa. Lalu berarti kayak jus, buah, dikasih susu, dikasih itu juga nggak baik sebenarnya dokter ya, karena buah sendiri kan udah manis. Jadi memang lebih baik kalau kita mengendalikan. Tapi kan kadang-kadang susah ya. Iya dokter. Oke lah boleh sesekali, misalnya jus dikasih gula, dikasih susu gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya jusnya itu hanya jus buah tanpa gula, tanpa susu gitu. Itu jauh lebih baik. Lebih healthy. Okay. Tapi biasalah masyarakat kita itu kan makanan sehat kadang-kadang yang dirasa hambar-hambar itu kan malah nggak disukai anak sekarang. Iya lagi dokter. Ini menampar saya dokter ini ya. Saya suka makanan seperti itu apalagi di pasar malam. Malah saya juga masih suka. Iya tapi memang harus secukupnya aja, jangan setiap hari seperti itu. Oke. Baik, sekarang dokter kita bahas soal strategi dokter. Apa langkah utama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ini dalam mencegah diabetes di masyarakat? Ya, tentunya kita itu strateginya itu mulai hulu ke hilir ya, promotif sampai dengan kuratif. Di upaya promotif preventif kita selalu yang pertama melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat bahwa memang merubah gaya hidup itu memang tidak mudah, merubah perilaku. Jadi harus ada keberanian dan niat ya, komitmen pada diri sendiri. Kenapa? Karena yang merasakan sakit itu kita sendiri gitu ya. Nah, maka kami ada beberapa alternatif untuk melakukan beberapa kegiatan ya. Salah satunya adalah gerakan masyarakat hidup sehat, Germas. Pernah dengar ya? Pernah dengar, Germas. Jadi gerakan masyarakat hidup sehat itu sebenarnya bukan hanya jargon. Tapi ini menjadikan sebuah gaya hidup yang harusnya dilakukan setiap hari. Nah masalahnya istiqomah konsisten itu yang berat. Konsistennya yang berat. Konsisten ini yang mahal Bapak Ibu sekalian ya. Jadi salah satunya Germas adalah yang pertama. Ya tadi makan dengan gizi yang seimbang. Kemudian yang kedua adalah melakukan aktivitas fisik. Minimal 30-45 menit setiap hari. Kalau enggak bisa setiap hari ya minimal 1 minggu itu 3 kali. 3 atau 4 kali lah. Tapi kalau misalnya seminggu cuma sekali dengan konsumsi makanan yang seperti itu, rasanya antara intake dengan membuang kalori itu enggak seimbang. Ya, setuju. Kemudian yang ketiga yang tadi saya sampaikan ya, jadi minum air itu minimal 2 liter. Kemudian kalau bisa kita tidak merokok dan tidak minum alkohol ya. Karena itu menjadi faktor resiko juga. Jadi itu salah satunya Germas. Nah, kemudian yang kedua adalah kita berupaya untuk mengedukasi masyarakat yang tadi saya sampaikan, self assessment. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua kita lakukan deteksi dini, screening. Caranya gimana? Nah sekarang dengan adanya program Pak Presiden Prabowo, salah satunya di cek kesehatan gratis. Yang episode sebelumnya juga kita ngobrol juga, dokter ya bisa dicek di link ini. Di sebelumnya kita ngobrol CKG, lanjut. Betul, di cek kesehatan gratis itu salah satunya adalah melakukan screening terhadap diabetes mellitus. Ya. Kemudian yang kedua kan CKG itu memang programnya kan minimal setahun sekali. Tapi kalau misalnya kita, masyarakat kita itu sudah aware bahwa kita itu punya faktor resiko kena diabetes, bisa kok CKG itu lebih dari sekali dalam setahun. Misalnya di puskesmas itu yang gratis sekali ya. Tapi kita juga ada posbindu PTM ya. Posbindu PTM itu bisa diakses di puskesmas. Ya, jadi pos pelayanan terpadu itu ada di beberapa posyandu kita terkait dengan penyakit tidak menular ya. Kalau misalnya masih merasa bahwa ini beresiko, bisa tes sendiri secara mandiri ya, di semua lab bisa. Kalau kita sudah merasa diri kita itu punya faktor resiko diabetes, nggak harus nunggu CKG yang minimal 1 tahun sekali. Tapi kalau itu misalnya bisa diakses di puskesmas, boleh-boleh saja. Kalau misalnya di puskesmas beberapa ya, di semua yang ada di wilayah itu bisa melakukan tes gula darah, maka masyarakat yang merasa punya resiko diabetes itu sering untuk kontrol malah jauh lebih baik. Jauh lebih baik ya dokter ya. Nah masalahnya dari hasil screening kita yang tegak diagnosis dan sampai pengobatan itu gapnya masih tinggi. Jadi misalnya yang melakukan screening
lewat CKG misalnya ya, itu ada 100. Kemudian ini kan masih screening, maka penegakan diagnosis harus dengan lab. Ya, Dengan lab, kemudian betul, ketemu betul. dokter. Akhirnya diputuskan ya si A ini diabetes mellitus. Oke, berarti penegakan diagnosis. Biasanya turun ke tegak diagnosis itu banyak masyarakat nggak berani kan untuk iya. nggak periksa Periksa, takut. iya, Nah, iya, itu iya. udah turun gapnya. Nah, sesudah tegak diagnosis kalau diabetes, maka disarankan untuk minum obat secara teratur. Makin turun gapnya. Gapnya makin tinggi ya. Betul, Jadi betul. tidak semua masyarakat itu yang tegak diagnosis bahwa kamu diabetes harus minum obat secara teratur, itu juga tidak mudah. Apalagi minum obatnya diniatinya masih setiap hari seumur hidup supaya terkendali ya. Nah, itu juga masih susah menjadi ya. tantangan. Kalau udah kena diabetes tuh ini ya dokter ya, harus minum obat tiap hari gitu ya. Ya, supaya terkontrol. Oke. Duh, jadi aku langsung rewind. Aku kemarin makan apa aja ya ini. Enggak apa-apa, makanya kan Betul. preventif dulu. Betul Ya, banget, jangan ini sampai setuju kooperatif. banget. Betul, setuju banget. Baik, dokter, apakah ada program khusus ini yang menyasar anak muda atau pelajar mengingat mereka kini juga rentan terkena diabetes untuk Iya. pelajar dan mungkin mahasiswa juga santri seperti itu? Karena ini pas hari santri. Iya, pas ya. hari santri ya, kepikiran keinget santri, teman-teman santri begitu. Nah, pas hari santri, biasanya Nggih. santri itu kan banyak di pondok pesantren Betul. ya, di pondok pesantren. Jadi kami memang dinas kesehatan itu nggak bisa gerak sendiri. Kita kolaborasi dengan beberapa stakeholder terkait ya. Contoh dengan OPD-OPD terkait, misalnya dinas pendidikan yang menyasar pada anak-anak usia sekolah. Ya, salah satu pintu masuknya adalah melalui cek kesehatan gratis atau CKG. CKG pada anak usia sekolah. Nggih. Ya, ini kan bertahap. Awalnya cek kesehatan gratis pada usia pada hari ulang tahun. Awalnya dulu Iya, gitu ya Mas ulang Andi tahun, dengar ya. iya. Kemudian akhirnya semuanya pada usia dewasa. Terus kemudian sekarang kita menyasar pada cek kesehatan gratis pada anak usia sekolah. Nah, bagaimana dengan santri-santri juga sama, cek kesehatan pada santri yang juga anak usia sekolah, maka kita juga kolaborasi dengan Pondok Pesantren dan Kanwil Kemenak ya, Kementerian Agama dan semua stakeholder terkait. Contohnya Kominfo ini ya, itu membantu kami untuk mengedukasi kepada seluruh masyarakat melalui media sosial ya, melalui website gitu ya, semuanya lah. Dari kanal-kanal saluran yang terpercaya. Kenapa saya menyampaikan begitu? Karena memang ada informasi-informasi mitos-mitos yang masih beredar kepada seluruh hoax ya, masyarakat yang masih salah. Nah, itu kan namanya dunia ini tanpa batas ya sekarang. Betul, ya. Dengan adanya internet ini, jadi semua bisa mengakses. Cuman milihnya kanal-kanal yang bisa dipercaya ini yang gimana, itu juga menjadi tantangan. Nah, jadi kalau dirasa apakah kita kolaborasi dengan banyak pihak? Kolaborasi. Ya. Semua stakeholder termasuk organisasi masyarakat, organisasi profesi, akademisi, kampus, ya, perilaku dunia usaha, ya, teman-teman semua, media termasuk semuanya. Berarti memang ada kolaborasi dengan sekolah, kampus, media, komunitas seperti itu untuk mengedukasi gaya hidup gitu ya. Iya. Karena memang ya itu, kita mau menyasar kepada seluruh masyarakat, nggak bisa kerja sendiri ya, memang harus pentahelik gitu ya. Belajar dari COVID kemarin dengan kolaborasi makin baik. Baik. Lalu salah satu tadi itu adalah latihan fisik ya dokter ya. Ini menarik sih, karena kadang orang nih ya, ini saya sendiri sih dokter, kayak hari ini misalnya malam ini aku makan nasi padang nih. Terus aku mikirnya besok aku bakal lah kalorinya, aku besok lari 10 kilo, aku lari 15 kilo. Dokter bagaimana? Jadi kalau berdasarkan pedoman gitu ya, literatur, yang baik itu adalah aktivitas fisik yang konsisten. Ya, tadi yang saya sampaikan. Jadi misalnya mau jalan atau mau lari minimal 30 atau 45 menit setiap hari itu jauh lebih baik daripada misalnya tadi yang saya disampaikan Mas Fandi ya. Habis makan, aku besok lari. Habis itu besoknya makan, enggak lari-lari, enggak lari, makan terus. Baru nanti seminggu lagi baru aktivitas. Itu jauh lebih kurang baik dibandingkan yang konsisten. Jadi lebih baik sedikit-sedikit tapi asal konsisten. Oke, setuju. Minimal 30 menit itu sudah bakar kalori ya, bakar lemaknya kita. Daripada yang tadi habis makan, makan padang gitu ya, besoknya langsung 10 kilo, enggak pernah lari awal-awal sedikit-sedikit bisa-bisa kena serangan jantung gitu kan. Iya, jadi lebih baik kita itu pelan-pelan sedikit-sedikit kemudian meningkatkan konsisten. Itu jauh lebih baik. Tapi ya tadi itu konsisten itu sulit dan memang mahal ya harganya. Iya, konsisten itu memang sulit banget, tapi itu memang lebih baik daripada
Itu tadi yang saya Fluktuatif. iya fluktuatif, tiba-tiba gini, tiba-tiba nggak sama sekali seperti itu. Tergantung anginnya. Baik, menurut dokter nih, apa saja kebiasaan sederhana yang bisa diubah agar anak muda ini terhindar dari diabetes? Dokter? Nah ini. Mm-mm. Jadi yang pertama itu Ya sederhana aja dokter. yang pertama itu memang merubah perilaku ya. Iya. Ya. Cuman masalahnya merubah perilaku itu sulit. Sulit lah Ya. ya. Jadi ada orang yang memang tidak tahu, maka kita berikan pengetahuan ya. Tapi ada orang yang tidak mampu, maka kita dampingi. Yang sulit itu adalah orang yang tidak mau. Ya, dikasih pemahaman apapun tapi dia nggak mau berubah perilaku, itu yang sulit. Nah, bagaimana supaya Sobat Healthies dan Sobat Jawa Timur ya itu menjadi sesuatu yang sederhana ya. Slogannya seperti ini, mulai dari diri kita, mulai dari hal yang kecil dan mulai saat ini. Saat ini. Merubah perilakunya itu dari hal yang kecil saja. Contohnya adalah bagaimana kita mengkonsumsi makanan. Ya, ini yang disampaikan bahwa manis itu belum tentu baik. Walaupun itu dibutuhkan. Maka kita juga butuh manis, cuman harus dikendalikan. Ya, itu yang terkait dengan diet ya, pola konsumsi, pola makan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan minum ya, minum air 2 liter, tapi jangan sampai yaitu minum alkohol, merokok ya, terus minum minuman manis jauh lebih banyak dibandingkan dari yang tadi yang saya sampaikan, minum air putih gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas fisik. Kenapa? Karena memang metabolisme tubuh kita sudah qadarullahnya ya, antara intake dengan yang dikeluarkan itu harus seimbang gitu. Jadi kalau misalnya jauh lebih banyak apalagi makanan manis yang masuk tapi nggak ada yang dikeluarkan ya, potensi untuk terjadinya diabetes justru lebih tinggi. Ya. Nah yang berikutnya adalah ini budayakan untuk melakukan self assessment, screening ya, cek kesehatan gratis yang sudah dilakukan oleh masyarakat yang sudah difasilitasi oleh Pak Presiden ya, Pak Presiden Prabowo, itu sebenarnya niatnya baik. Upaya promotif preventifnya itu jauh lebih kedepankan. Kenapa ya? Karena ya tadi yang saya sampaikan, pengobatan itu jauh lebih sulit. Lebih nggak enak, uangnya banyak gitu ya. Ya. Jadi lebih baik kita susah-susah di depan untuk cek kesehatan gratis gitu ya, daripada kita nanti sakit. Ya, itu. Ya, setuju dokter. Dan ini mungkin juga mewakili dari beberapa teman-teman Gen Z atau milenial ya dokter ya. Mungkin ada statement seperti ini dokter, aku masih muda, kayak aku gak perlu mikirin gula darah kayak gitu loh. Sebenarnya kapan usia ideal mulai waspada dan periksa rutin dokter? Ya, jadi ini kalau melihat hasil riset ya, itu biasanya memang usia yang kita jadikan cut off point adalah 15 tahun ya. Tapi yang tadi saya sampaikan bahwa di bawah 15 tahun itu data kita sebenarnya sudah ada yang sakit. Maka salah satu cek kesehatan gratis pada anak usia sekolah itu yang menjadikan salah satu pintu masuk kita. Ya. Pada anak usia SMP misalnya, usia 13 tahun, lalu sudah mulai bisa melakukan screening. Ya. Tapi apalagi kalau misalnya tadi saya sampaikan ada faktor keluarga. Benar-benar. Ini juga keturunan. Kita lakukan edukasi bahwa kalau misalnya keluarganya itu sudah ada faktor resiko, jauh lebih mudah melakukan deteksi lebih baik. Gitu. Baik. Nah. Oke dokter, ini aku juga pingin tanya sih, ini banyak kan anak muda yang takut dicap lebay kalau peduli tentang kesehatan, kayak misalnya makannya cuma rebus-rebusan, lalu minumnya apa sih air putih nggak keren. Nah gimana dok ya cara menumbuhkan mindset sehat itu keren di kalangan masyarakat Jawa Timur khususnya Gen Z? Iya. Saya merasa sih teman-teman sobat muda, sobat Jatim, sobat Healthies itu paham sebenarnya bahwa sehat itu keren. Cuman untuk mencapai supaya sehat itu seperti apa? Itu kadang-kadang ya itu mereka tahu tapi nggak merubah perilakunya. Nah itu yang sulit ya. Tidak semua orang tahu tapi paham. Artinya paham itu merubah perilakunya, diikuti dengan perilaku. Sehingga ini menjadi PR kita besar ya. Betul. Bagaimana pemahaman itu dijadikan sebagai gaya hidup. Betul. Ya. Bagaimana menjadikan perilaku hidup bersih dan sehat itu menjadi sebuah kebiasaan. Habit yang bagus. Betul. Nah, jadi anak-anak muda itu saya rasa tahu semua, apalagi akses internet di media sosial banyak ya. Betul. Cuman untuk mengawali saja mereka berat. Betul. Kadang-kadang ya. Iya. Tapi saya kalau melihat sekarang juga ada banyak
anak-anak muda itu yang sudah mulai banyak berubah ya. Satu sisi mereka sudah mulai banyak yang melakukan aktivitas fisik. Kalau saya melihat beberapa lapangan-lapangan ya, Di contoh Surabaya di lapangan Tor, iya. lapangan KONI itu sudah banyak anak muda. Yang udah melek kesehatan sebenarnya ya. Sebenarnya melek. Jadi mereka itu sudah punya niat untuk datang dulu, sudah kita apresiasi. Apresiasi niatnya. Kemudian mereka melakukan aktivitas fisik, walaupun misalnya mungkin ngawali 30 menit itu berat, tapi mereka sudah mengawali, oke, alhamdulillah. Menjaga konsistensi mungkin belum, nah itu kita akan berikan motivasi lagi gitu ya. Nah yang kadang-kadang juga kita lihat, kadang-kadang di lapangan itu mereka aktivitas fisiknya sebentar, ngobrolnya banyak, duduk-duduknya banyak, nggak taunya setelah itu makan lagi. Iya, makannya nggak karu-karuan lagi. Nah, iya, itu GoFood, beli boba-boba, kopi seperti itu yang perlu kadang lupa. Betul. Memang kadang itu tahu tapi nggak mau berubah itu tadi ya kata dokter tadi. Betul. Baik, kalau dokter mau bisa kasih challenge nih ke Sobat Jatim, Sobat Healthies, ke Gen Z semuanya ini. Tantangan apa ya dokter yang kira-kira seru tapi bermanfaat untuk mencegah diabetes? Wah, ini apa ya? Iya, mungkin apa challenge apa ini buat Sobat Jatim supaya seru tapi bermanfaat untuk mencegah diabetes gitu loh dokter. Mas Fandi punya pengalaman enggak challenge apa? Kan Mas Fandi anak muda nih ya. Iya. Ya kalau saya sih challenge-nya itu teman-teman anak muda itu paling tidak menjaga pola makan ya. Nomor 1 menjaga pola makan dan diikuti dengan aktivitas fisik. Kenapa? Karena saya melihat anak-anak Gen Z itu saat ini tidak banyak melakukan aktivitas fisik, tapi jempolnya yang gerak. Jempolnya yang gerak, iya. Yang six-pack ini jempolnya. Gitu. Walaupun memang kalau kita melihat di fenomena sudah mulai banyak ya. Betul. Saya melihat sendiri di kantor saya misalnya, itu sudah mulai anak-anak muda itu memperbaiki gaya hidupnya. Contoh, di pagi hari sudah mulai ada yang jalan pagi keliling kantor ya. Walaupun memang belum mungkin ada belum yang konsisten, tapi paling tidak mengawali dulu itu. Nah, itu challenge yang pertama. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit. Minimal loh ya 30 menit aja. Itu kalau nggak bisa setiap hari minimal 1 minggu 3 kali. Yang kedua, menjaga gaya hidup untuk menjaga pola makan ya. Jadi mengendalikan konsumsi gula gitu. Yang tahu adalah teman-teman sendiri yang bagaimana kalau misalnya dalam 1 hari itu sudah banyak apa enggak, itu mereka yang tahu sendiri. Challenge-nya mungkin itu 2. Siap. Jadi mengawali olahraga 30 menit per hari dan juga mengontrol konsumsi. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk cek kesehatan. Oh iya, ini yang penting ya. Karena itu tidak semua masyarakat itu berani untuk cek. Siap. Ya. Oke. Challenge-nya 3. Challenge-nya 3 itu tadi ya untuk Sobat Jatim ya. Walaupun strateginya untuk seluruh penyakit tidak menular itu ada cerdik. Pernah dengar enggak cerdik? Ya. Cerdik yang pertama aja sudah cek kesehatan gratis ya. Cek kesehatan secara berkala ya. Dengan CKG boleh cek kesehatan gratis. Kemudian apa E? Enyahkan asap rokok. Enyahkan asap rokok. Enggak, Mas Andi? Saya tidak merokok. Saya tidak bisa merokok, dokter. Iya. Kemudian R, itu rajin aktivitas fisik ya. Nah, R tuh. Aktivitas fisiknya 30 menit ya. Iya, tadi 30 Kemudian D, diet seimbang. Diet seimbang. Jadi boleh makan apapun asal tidak berlebihan, kemudian seimbang. Karbohidrat, protein, mineral, lemak semuanya dibutuhkan, tapi kita harus seimbang ya. Kemudian I, istirahat cukup. Istirahat yang cukup. Nggak boleh begadang kayak gitu-gitu ya. Kita kalau bergadang, kurang tidur itu pun juga bisa menimbulkan obesitas kan ya, karena metabolisme tubuh, sehingga ya istirahat harus cukup. Nah, yang terakhir adalah kelola stres. Tidak ada orang hidup tanpa stres ya Mas Fandi. Betul, overthinking gitu kan ada ya dokter. PR-nya harus mengelola dengan baik. Siap, cerdik itu tadi ya. Siap, luar biasa banget tadi tantangan dari Dokter Sofi terkait kesehatan itu. Saya sudah mencoba dan akan mencoba yang tadi yang setiap hari konsisten itu sih dokter. Saya akan mencoba tantangan dari saya dokter. Saya juga masih belum bisa ya. Tapi ini kita coba paling enggak itu memperingatkan diri sendiri. Betul, memperingatkan. Oke, baik. Supaya saya jauh lebih baik. Siap. Baik, dokter terakhir nih. Apa harapan dokter untuk generasi muda di Jawa Timur agar mereka bisa menjadi generasi yang lebih sadar akan kesehatan dan bebas dari diabetes? Ya, Sobat Jatim dan Sobat Healthies, tentunya harapan saya terutama pada kawula muda, yang pertama adalah meningkatkan kesadaran sejak dini ya. Jadi bagaimana merubah mindset kita terkait dengan pola hidup bersih dan sehat, sehingga sejak dini kita sudah
melakukan diet yang seimbang. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mulai melakukan aktivitas fisik secara konsisten ya. Sedikit-sedikit rutin tapi itu terus dilakukan. Dan yang terakhir rutin melakukan untuk adalah screening atau deteksi dini ataupun cek kesehatan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana teman-teman healthies itu, anak-anak muda, Sobat Jawa Timur semuanya itu terbuka dengan informasi kesehatan. Dan informasi ini memang semuanya bisa diakses di seluruh kanal-kanal yang terpercaya tentunya ya. Jadi kita informasinya sangat terbuka dengan informasi yang ada, tidak terpaku pada informasi-informasi yang salah gitu ya. Sehingga ini juga menambah asupan informasi kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah berani merubah gaya hidup. Ya, jadi apapun disebutkan orang mau kudet, mau kuper, kenapa kok begini, asalkan kita rasa itu benar dan baik untuk kita, sehat kepada kita, nggak ada salahnya kita mulai dari sekarang berani untuk merubah gaya hidup. Ya. Dan support system itu penting ya, terkait dari diri sendiri, bersyukur keluarga dan teman masyarakat itu mensupport kita jauh lebih mudah dan lebih baik sehingga niatnya untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat itu bisa menjadi baik. Saya rasa itu harapan kita kepada seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur menuju Indonesia Emas tahun 2045 Mas ya. Baik. Menjadi masyarakat Jawa Timur yang sehat, cerdas dan sehat. Dan sehat, baik. Terima kasih banyak dokter atas waktunya, atas insight-insight yang telah diberikan kepada saya, pada kami semua, Sobat Jatim, Sobat Healthy semuanya, atas insight yang luar biasa dokter. Dan semoga Sobat Jatim obrolan kita hari ini bisa membuka mata bahwa manis gak selalu baik. Dan menjaga kesehatan itu harus dimulai dari sekarang. Gak perlu menunggu nanti-nanti seperti itu ya dokter. Baik, untuk Sobat Jatim dimanapun kalian berada, kita mulai dari langkah kecil, kurangi gula, perbanyak gerak, dan juga periksa kesehatan, rajin periksa kesehatan. Karena generasi sehat tadi adalah kunci Jawa Timur yang produktif dan kuat. Siap. Menuju generasi emas 2045. Betul. Baik, Sobat Jatim, sekian episode spesial hari ini kita membahas tentang diabetes bersama Dr. Gigi Sulfi dan juga dalam suasana yang sangat luar biasa, hari jadi ke-80 Jawa Timur, juga hari santri hari ini. Semoga kita semua diberi kesehatan. Amin. Amin. Dan juga untuk Sobat Jatim, akhir kata saya Yohanes Fandi, Dr. Sulfi dan seluruh kru Dinas Kominfo yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.